Sobat Auto Plus, Santa Fe. Akhirnya kita review lagi mobil yang banyak bikin orang berdebat, eker-ekeran. Karena katanya mobil keren, calon pesaing utamanya pilihan lain dari Pajero Sport sama Fortuner dan CR-V bahkan dari Hyundai. Tapi banyak yang suka, tapi juga banyak yang ngehit ya. Ya kita sengaja dari belakang dulu karena biasanya tampilan belakang ini yang bikin orang mikir 2 kali ya. Oke, kita mau bahas mobil ini, yuk kita ngomong bahasa desainnya dulu ya. Nah sekarang kita mau ngomong desain dulu ya, karena biasanya kalau saya sendiri atau Mas Hadi gitu, kita lagi nongkrong sama teman-teman yang suka mobil, kalau bahas Hyundai Santa Fe, itu pasti 70% ngomongin desain. Mesin, fitur, nomor 2, desainnya dulu ya. Oke, kita mau ngobrol bentar ya soal desain ya. Hyundai ini menurut saya pribadi ya, nah Mas Hadi juga kayaknya setuju nih. Hyundai ini kayak seakan-akan di rumah tangganya mereka ini kayak punya 2 aliran yang berbeda ya. Yang pertama, mereka punya desain yang serba mengotak, futuristik dan bergaya pixel yang kita tahu dari keluarga Ioniq ya, Ioniq 5 misalnya yang paling kelihatan. Dan satu lagi mobil-mobil mereka seperti Creta, Stargazer, bahkan Palisade atau Kona yang desainnya itu nggak terlalu ngotak, desainnya normal gitu ya. Jadi kayak ada krisis identitas ya. Cuman kalau boleh ditanyain pribadi ya, pendapat saya lebih suka Hyundai Santa Fe daripada pesaingnya dari Kia Sorento. Walaupun kalau untuk kakaknya Palisade, musuhnya kan Telluride ya, Kia ya. Punya Kia lebih keren karena lebih gagah gitu ya. Oke, kita ngomong desainnya aja langsung. Yang paling ikonik di sini adalah ini, by the way, ini varian kaligrafi ya, paling tinggi, hybrid. Nih, lampu berbentuk huruf H. Ini LED, DRL semua, juga ada yang memanjang di grillnya ini. Karena dia hybrid ya, dia masih punya mesin combustion engine, jadi dia ada lubang pendinginnya. Dan ini dia juga bisa otomatis ya, dia bisa nutup sendiri, buka sendiri untuk mendinginkan itu komponen AC-nya di dalam. Di depan lengkap juga ya, seperti biasa mobil kelas seperti ini dia sudah punya kamera dan sensor parking di bawah, dan ada radar ya di bawah ini. Nah yang keren adalah ini Hyundai punya blackout ya logo-logonya ya. Jadi kalau misalkan kita pilih warna hitam ini agak flash ya, nggak terlalu kelihatan gitu. Nah kita ke samping nih yang juga cukup kontroversial. Kalau ngomong desain secara dari samping ya, gagah banget, kotak banget, gede banget, dan panjang banget. Banyak sekali yang keren di sini. Misalkan fendernya tuh dari depan sampai belakang dia black glossy semua, mewah. Velgnya juga gede, ukurannya 20 inci. Dia pakai ban merek Kumho nih ya. Dia pakai ukuran 255/45 dan ringnya emang 20 gede. Ada ornamen Santa Fe di sini. Nah, kalau kita ngomong ukuran, yang paling kelihatan ekstrim tuh panjang ya, karena dia 4,8 meter, tepatnya 4830 ya. Terus lebarnya 1900 mm, 1,9 meter, tingginya 1780, dan dia punya ground clearance juga cukup panjang tuh, 2818 mm. Nah yang unik adalah, walaupun mobil ini SUV ya, yang mestinya ya kita buat off-road ya, sebenarnya kalau ukuran ground clearance-nya nggak terlalu tinggi ya, cuman 177 cm aja, jadi milimeter aja, jadi nggak terlalu tinggi gitu. Cuman oke lah, proper buat mobil di dalam kota. Nah yang unik nih di sisi samping ya, kita lihat di sini ada pintu kecil ya, cowakan. Ini kita pakai buat gini nih, kita pegangan di sini, kita naik ke atas untuk taruh barang, karena ini dia real SUV, dia punya roof rail yang bener-bener proper dan dipakai buat angkat barang di atas. Ini memudahkan kita buat naruh barang di atas. Dan kalau diamati dari depan ke belakang ditarik itu seakan-akan dia kayak punya floating roof gitu ya, karena dia hitam terus ke belakang. Ini cuman kalau dia bikin glossy semua gitu ya, wah malah keren lagi nih. Nah kita langsung ke belakang ya, karena dia paling unik di bagian belakang. Nah bagian yang paling banyak bikin orang berdebat. Banyak yang bilang ini mobil kayak mobil pengantar jenazah, ada yang bilang mobil ambulans, karena emang desain tampak belakangnya itu nggak selera semua orang. Pertama nih, ini ada lampu yang
ya ornamen ya, buat lampu yang nyambung dari kanan kiri. Cuman sayangnya yang sebelah sini nggak berwarna merah ya, kayak putus gitu ya. Tapi memang lampunya itu diletakkan di bawah, agak ke bawah, dan dia bentuknya juga ngikutin desainnya ya, huruf H gitu. Sedangkan untuk lampu sennya atau sign-nya atau ratingnya itu ada di bawah, untuk mata kucing. Jadi sudah lengkap ya, ada sensor parking, ada kamera juga. Dan lagi-lagi yang bagus lagi adalah dia sudah di blackout, logo, tulisan, terus bahkan sampai ke bumper bawah ini, ya juga warnanya juga hitam gloss nih. Jarang-jarang ya mobil mau ngeglossin hitam warna bawahnya. Ini ada shark fin, antena, Diamond stop lampnya. Terus ini ada wipernya tersembunyi, jadi dari luar tuh kelihatan rapi. Nah, sekilas begitu ya. Nah, coba mungkin Mas Aki dilihat dari belakang, Mas. Nih, bentuk penampangnya dari belakang yang katanya nggak semua nggak semua orang suka. Selera sih. Tapi kalau warnanya hitam mungkin lebih gahar ya, karena nggak kelihatan apa nih, putihnya terlalu lebar gitu. Kita mau lihat bagasinya yuk. Ini elektrik ya by the way ya. Oke, kita sekarang mau lihat bagasinya. Dan karena mobil ini sebenarnya kan dia 3 row, tapi dia sebenarnya nggak 7 seater ya, dia 6 seater ya, karena di tengah juga captain seat dan di belakangnya juga sebenarnya buat 2 orang ya, nggak bisa 3 orang. Kita belakangnya dulu. Ini kalau dalam posisi tegak, space bagasinya segini, kira-kira 400 liter ya. Dan kalau kita buka itu, nah ini ada aki, dia nggak di depan ya, di belakang, dan mungkin nggak kelihatan ya, di dalam itu ada baterai buat hybridnya. Ada tempat-tempat penyimpanan kecil di sini sebelah kiri. Ada pengait-pengait di sini. Ini ada toolkit. Cabai rapi. Kelengkapan di belakang ada. Ini sebenarnya ada tempat kita bisa taruh separator ya di sini. Kanan kiri ini. Dia punya colokan 12 volt standar ya di belakang. Ini unik karena ada tombol 2 kanan kiri ya, yang kita bisa, kalau kita mau melipat kursi di tengah itu nggak perlu manual karena elektrik. Nanti kita tunjukin, cuma kita bahas ini dulu. Jadi dia juga punya lampu di sini, LED putih. Dan ini keren menurut saya desainnya, karena keseluruhan interior mobil ini plafonnya itu hitam semua. Jadi hitam dan warna LED-nya putih, sangat kontras. Nah, kita mau tunjukin sekarang pertama gimana caranya kalau kita mau dapat 2000 liter space yang besar ya. Pertama kita ini dulu ya, kita turunin dulu yang sebelah kiri ya. Itu turun secara elektrik. Elektrik itu ada plus minusnya ya. Plusnya adalah kita nggak perlu berat-berat, susah-susah, enak, simple. Cuman kekurangannya kita harus nunggu karena dia jalannya cukup, nah nggak bisa banter. Nah yang belakang kita manual ya, tarik. Nah dia bisa full datar ke depan. Jadi kalau kanan kiri ditekuk semua bisa gede space-nya ya, 2000 literan. Kita mau coba lagi untuk kembalikan, enaknya lagi elektrik lagi tuh, kita nggak perlu kesana buka pintu jeglek-jeglekin langsung manual, nggak usah. Nah, gitu. Nanti kita mau coba gimana duduk di row belakang dulu. Tutup dulu yuk. Oh ya, by the way, nah ini nggak kelihatan tadi, tapi di belakang, di panel belakang itu ada ornamen yang punya bahasa desain yang sama nih dengan huruf H-nya nih, khasnya. Sebelum ke belakang, kita mau tunjukin bagaimana cara masuk ke belakang. Lagi-lagi dia bagus ya, ada bagus, ada minusnya juga. Dia serba elektrik ya, kita cukup tekan tombol di sini. Nah, dia maju sendiri. Cuman kalau misalnya teman-teman atau sobat Toples merasa nih aksesnya masih kurang lebar, di bawah itu, di sebelah kiri, di tengah itu, di bagian bawahnya masing-masing jok itu ada tuas pengarit yang ditarik manual, kita bisa geser manual. Kita langsung coba masuk ke belakang ya. Sekarang saya sudah duduk di jok paling belakang. Nah, kursi di tengah ini sudah diposisikan di ukuran tinggi badan dewasa ya. Saya kebetulan 175 cm ya. Ternyata di belakang itu kalau kita ngomong legroom, pertama ini agak tinggi ya, jadi kita nggak tersangga di pahanya, tapi it's okay lah. Kalau legroomnya juga ya masih ada sisa sekitar
mungkin 3-4 cm ya. Ya cukup proper. Cuman yang jadi catatan adalah ini memang joknya disetting buat 2 orang. Kalau 3 orang jangan harap deh, kecuali kalau anak-anak kecil ya. Dia buat 2 orang dan penyebabnya adalah karena sisi kanan kirinya nyaman karena ada armrest. Cuman armrestnya cukup tebal kanan kiri, jadi sehingga keluasan kelebaran joknya jadi kemakan. Joknya sendiri ya ini karena kita lagi di belakang dulu ya. Seluruh mobilnya sama aja ya, dia sudah pakai napal leather, perforated, ventilated ya, Isofix juga. Kita bisa iklanin ya. Nah, caranya ini ditarik. Nah, manual. Kita bisa tegakin atau cegakin ke belakang. Tapi nggak terlalu banyak ya, bedanya seperti ini. Headrestnya juga bisa dinaikin. Kalau ngomong kompartemennya atau fitur di belakang ya, pertama kita dapat lampu sudah LED, ada speaker. Nah, by the way ini speakernya pakai Bose ya, 12 speaker. Terus yang bagus adalah dia punya pengatur blower AC nih di belakang, jadi nggak tergantung sama yang di depan, tapi harus diaktifin dari depan dulu. Cuman kita bisa ngatur kecepatan blower AC-nya di sini. Cuman di sebelah kanan ya, yang sebelah kiri cuman ada isinya doang. Terus ada 2 cup holder kanan kiri. Ada pengait-pengait juga di sini, banyak kecil ini di bawah. Kalau kita mau taruh kantong itu misalnya. Nah, jadi cukup praktis ya di belakang. Terus ini juga ada disediakan 2 colokan USB Type C ya, kanan kiri. Jadi kalau kita mau nge-charge HP, yang kanan sama yang kiri nggak perlu rebutan. Dan ini panoramik ya, moonroof ya, kadang-kadang nggak bisa dibuka ini ya. Ini cukup bagus, menarik karena dia hampir sampai ke kursi belakang. Jadi orang yang di belakang itu juga ngerasakan luasnya. Biasanya kan ini cuma sampai di seat kedua aja ya, row kedua aja. Nah, terus ini kita ngomong plafonnya. Plafonnya tadi kan warnanya hitam ya, full black, bagus, mewah. Dan dia juga punya unik ya. Sebenarnya buat saya sih nggak mengganggu ya, karena nggak terlalu tinggi saya. Tapi ini dia dibikin atap yang sini, ini kalau kelihatan ya, karena ini warna hitam soalnya. Ini ada cekukan gitu loh di sini, di area kepala. Jadi kalau misalkan kebetulan passengernya tinggi banget itu, ini bisa buat ruang kepala ya. Ini ada melengkung nih, cuma mungkin nggak kelihatan ya, karena warnanya hitam. Nah, kita sekarang mau coba di captain seat di tengah ya. Let's go. Oke, saya sudah di seat kedua. Ya, ini memang cocok juga buat pos-pos gitu ya. Yang pertama, dia captain seat. Nah, jarang-jarang ada SUV di kelas dia yang pakai tempat duduk di row keduanya captain seat. Itu sudah nyaman. Bahannya sudah napal leather, perforated, ada Isofix juga bahkan. Dia ventilated ya. Dia punya armrest ini karena dia captain seat ya. Dia adjustable, fleksibel banget belakang. Dan tadi sudah kita tunjukin juga waktu akses ke belakang, dia elektrik ya. Cuman untuk maju mundurnya kita pakai ini. Nah, ada tuas di bawah ini. Cuman untuk, nah ini ada pengaturan ya di sini ya, kelihatan. Ya untuk ngatur kesandaran, maju mundur sama ini. Ada yang buat tilt adjuster ya buat kursinya. Jadi dia tidak menaik turunkan jok, tapi meningkatkan buat sandaran paha kita yang bagian depan aja. Nah itu elektrisitas itu. Nah kita sekarang ke panelnya. Nanti sebenarnya sama ya sepeda depan ya. Ini kita punya tirai. Kalau kita mau privasi atau nggak mau panas ya, kita bisa pasang tirai di sini. Dan secara global juga warnanya semua serba hitam. Plafonnya tadi ya sudah saya tunjukin, ini hitam dari sweat ya, blue gitu. Dia punya lampu sudah LED juga, dingin juga begitu. Ada ini cantolan nih buat naruh baju. Dan ada pegangan juga di sini. Terus ini juga warnanya minimalis semua ya, hitam. Ini kayak brush metal tapi serba hitam itu warnanya. Cuman sayangnya mobil ini kan punya ambient light ya. Cuman ambient light itu cuman ada di depan, di belakang nggak ada. Kalau misalkan di sini kasih ambient light mungkin lebih keren ya. Apalagi kaligrafi itu yang paling tinggi. Terus di pintu kita juga punya 2 cup holder kanan kiri ya. Speaker juga Bose. Oh sorry, saya larat ya. Ada 2 di atas kecil. Di bawah ini juga sebenarnya ada kompartemen. Itu bisa kelihatan dari sana. Itu juga bisa difungsikan sebagai tempat botol. Juga bisa sih karena bentuknya kan mirip botol ya, nggak memanjang. Nah, kalau ke depan ini ada
di belakang jok pengemudi sama passenger depan ya, kita punya 2 was buat naruh nyantolin barang juga. Ya mungkin jarang-jarang kepake juga sih. Terus ini ada attention to detail ya, kecil ya, mungkin di belakang sama tadi kayak di panel belakangnya pintu bagasi. Dia juga punya tempat buat naruh barang di sini nih. Jadi dia hard plastik ya, cuman dia dilapis sama kulit. Nah, yang keren lagi nih, center console itu bisa diakses baik oleh orang di depan maupun di tengah. Karena dia bisa dibuka dari depan, dari belakang nih kita juga bisa buka. Tuh. Jadi kita bisa akses juga buat yang duduk di belakang. Di bawah juga masih ada tempat buat penyimpanan. Cuman ini bukan cooler box ya. Ya cuma naruh barang aja. Nah, kalau misalkan nanya di mana AC-nya sama chargernya buat di mana di orang yang duduk di second row, nih ada charger sama-sama Type C ya, kanan kiri, jadi nggak rebutan juga. Sama AC-nya itu lubangnya ada di pilar. Jadi bukan di center console. Cuman karena kita duduk di sini, maka pengontrol blowernya ngikut depan. Di sini nggak ada, nggak kayak di belakang tadi. Oke, kita mau ke depan yuk, let's go. Oke, kita sudah di dalam kokpitnya Hyundai Santa Fe baru. Nah, yang spesial ya, tunjukin dulu nih. Kuncinya itu unik ya, karena dia punya lambang Hyundai-nya di sini. Tentunya kayak telur sih tapi ya selera deh. Tapi ini keren, kita taruh dulu sini. Seperti biasa, biar nggak kelewat-kelewat gitu, kita bahas dulu dari panel pintunya dulu. Ini di driver seat ya. Dia punya memory seat. Cuman 2 sih, tapi oke lah, cukup lah ya. Sama, kalau desain panel ini secara global sama dengan di belakang. Ya standar ya, pengatur buat mirror, terus ada power window, kunci segala macam. Ini sudah letter empuk, di sini empuk, di sini empuk. Ini masih plastik yang di sini. Di bawah dia punya kompartemen ya, ini buat botol. Dia juga ada tempat penyimpanan di sini, speaker, Bose juga. Terus kalau kita geser ke pilar ini dulu, dia ada speaker juga, Twitter tepatnya di situ, Bose juga. Nah, kita sekarang ke desain. Sebelum ke instrumen cluster atau head unitnya, kita ke setir dulu nih. Setirnya pastinya sudah kulit. Kita bisa tilt dan teleskopik ya. Nah, tapi ini manual. Jangan harap elektronik ya, elektrik ya. Desainnya begini. Menurut saya sekilas desain kotak klaksonnya dan begini ini mirip kayak punyanya Range Rover Evoque. Ya apa enggak? Tapi ada kombinasi warna hitam semua. Di sebelah kiri kita buat pengaturan, kita ada buat menu ya, terus kontrol segala macam ada di sini. Ini buat ngatur MID, nanti kita tunjukin deh waktu kita nunjukin di depan. Terus sebelah kanan ini buat teleponi, media juga, volume ada di sini ya. Dia kombinasinya bagus ya, ada tombol sama scroller ya di sini ya. Nah, ada semua volume ada di sini. Oke, terus di belakangnya kita punya pedal shift. Ini ya, kanan kiri. Di kanan kiri juga belakang juga standar ya. Yang kanan nih buat pengaturan segala hal berhubungan dengan lampu, sen juga ya. Terus kirinya juga ada buat wiper. Nah, di bawahnya kalau kita mau cari, kita mau ganti giginya di mana gearnya, kita ada gear changer ya, atau gear pengganti gear ya. Kita tekan dulu. Kita cukup putar ini. Nah, ini gear drive. Kembali ke tengah atau netral, mundur. Atau kalau mau parking, kita ada tombol di sini nih. Klik, udah dia langsung di park. Oke. Oke, di sebelah kanan itu ada beberapa tombol ya. Yang pertama ini tempatnya electric power brake ya, atau handrem ya, handbrake ya, yang elektronik di sini. Biasanya kan tempatnya berbarengan sama auto hold, cuman auto hold brake-nya itu ada di tengah. Terus ada electronic stability control, sama ini tombol buat buka tutup power tailgate ya, belakang ya. Bagasi belakang. Ini ada ambient light. Nah, kita ke tengah yuk, coba. Oke, kita sekarang ke desain secara keseluruhan ya. Sekilas ya ini memang khas seperti Hyundai kebanyakan ya. Ini seperti ini, panelnya memanjang dari driver ke tengah ini, melengkung juga. Ini kayak kesannya kayak punyanya si Hyundai Ioniq 5 ya. Apalagi di sisi kanan ini ada tempat panelnya buat mestinya bisa kasih magnet ya, taruh tempat sini. Terus di belakang ada ini soft touch semua itu. Terus ini ada, nah ini attention to detail yang bagus banget ya, dia ada penyimpanan kecil sebenarnya
tapi dia sudah ada tombolnya di sini. Ini juga dilapis kulit. Terus ada ke bawah dikit ada panel AC, kisi AC yang ada panelnya tadi memanjang. Dan ini kalau diperhatikan desainnya tuh juga ini serba huruf H ini. Walaupun nggak terlalu kelihatan ya karena serba hitam. Ke kanan ada kecil. Ini tombol start engine-nya kecil dan warnanya kenapa hitam ya? Mestinya kalau mungkin biasa dibikin merah ya. Ke bawah ada ambient light. Nah di sini juga ada soft opening ya, glove-box-nya di bawah. Bagus juga. Oke, kita sekarang mau ngomongin tentang instrumen cluster-nya ya. Ini kebetulan dia lagi mode ngisi daya baterai hybridnya itu. Dia tiba-tiba muncul nih notifikasi seperti ini yang menunjukkan kita indikator baterainya sampai di mana nih, sekitar separuh nih, 0%. By the way, dia ukurannya 12,3 inci instrumen cluster dan di sebelah kirinya juga 12,3 inci juga sama. Kita mau tunjukin menunya nih. Menunya itu nanti kita bisa kontrol. Ini kayak MID ya sebenarnya. Tuh. Dia ada 3 bagian begini. Yang pertama tadi ini kita bisa scroll. Nah ini ada tekanan ban, TPMS, ada suhu mesin di sini. Terus ini, ntar ya sudah kelar ya ngisi outnya. Konsumsi bahan bakar. Ini ada bagus juga nih ya, cukup lengkap. Terus tripnya ya. Dan ini ada mode idle. Dia masuk ke mode idle, dia sudah berhenti untuk ngecas baterainya. Bentar, kita ke atas dulu. Oke, itu aja menunya. Terus kita juga bisa merubah tampilan dari clusternya ini karena dia diintegrate sama drive mode-nya ya. Kita ada eco mode. Sebenarnya nggak terlalu banyak perubahan sih, cuman warna aja ya. Terus ini ada sport, merah seperti biasa, sama ini custom-nya ya, versi custom-nya atau my drive. Lainnya sih sebenarnya normal ya, indikator-indikator normal ya, seperti mode EV-nya, auto hold-nya lagi jalan, terus eco mode tadi, dan indikator-indikator lainnya. Nah, kita ke samping kiri. Oke, kita ke head unit-nya. Karena mobil zaman sekarang itu begitu integrated dan canggih, dan itu bakal panjang. Mungkin kita bikin sekilas saja ya. Ini kebetulan kita ada di menu sound-nya ya. Kita ada beberapa pilihan nih. Yang pertama ya standar ya, kita bisa connect ke handphone. Untuk Bluetooth, ada radio, Android Auto sama Apple CarPlay. Karena kita lagi kebetulan connect-nya ke Android, jadi yang muncul Android Auto. Radio AM, ini Apple CarPlay. Nah, dia juga punya apa ya, kalau bahasa Inggrisnya mungkin ambient sound ya, suara alam. Kita bisa pilih nih, kalau kita lagi mau santai, tenang, itu ada pilihan suara burung-burung berkicau di hutan, terus lagi berlayar dan sebagainya ya. Banyak banget ini, kita nggak bisa nunjukin lah satu-satu lah. Intinya itu pilihannya. Ini ke kanan lagi ada colokan musik MP3 biasanya dari USB atau nunjukin video. Terus ke depan kita ada shortcut ya. Pertama dia sudah punya built-in GPS. Jadi kita kalau misalkan kita nggak mau pakai Google Map dari Android atau dari Apple, kita bisa langsung di sini. Ya sudah ada GPS-nya sendiri. Ini tadi ya audionya. Terus ada kiblat, ini fungsi teleponi. Ini buat me-recast ya tampilan layar kita ke sini. Memori suara, ini pengaturan kursi, Pengaturan kursi ini juga cukup unik karena dia bisa mengatur heater ya kursi dan posisi untuk ini santai nggak santainya, ini rebahannya bisa di sini nih. Jadi kalau misalkan saya ini seorang sopir ya, punya bos di belakang, kita bisa ngaturin nih kalau si bosnya nggak mau ribet ngatur sendiri. Terus ada juga ini setelan ini umum ya. Setelan dari keseluruhan mobil ya. Kita tunjukin sekilas saja nih, ada buat kendaraan, navigasi, suara, tata letak layar, shortcut-shortcutnya, clusternya. Ada koneksi ke handphone ya, aplikasi ya, BlueLink. Ini buat hubungin ke HP tadi, ke Bluetooth. Pengenalan suara, voice command maksudnya. Ini bahasa Indonesia soalnya. Dan pengaturan umum. Nah, ya, kayak update operating sistemnya dan segala macam. Kita kembali lagi ke depan. Ada juga ini yang unik ya, ada mode buat valet sama cuci mobil. Jadi kalau kita pakai dia, kalau cuci mobil itu kita spion ketekuk gitu ya, kaca, rear window dia akan ketutup semua, otomatis ke lock. Kalau valet ini fitur instrumen clusternya kan head unitnya kan dikunci semua karena akan dipakai sama drivernya valet. Ini ada cuaca, weather, ada kalender juga, terus diagnosis kendaraan secara umum ya.
misalkan servis ya, biasanya berhubungan sama servis dia connect ke internet dulu. Notifikasi sorry di sini, dan ini kayak manual book tapi dia butuh koneksi internet ya karena dia daring online. Jadi cukup Hyundai terkenal ya, dia cukup punya banyak menu ini yang intuitif banget, dan ini dia bisa support bahasa Indonesia. Jadi saya tunjukin ke bawah. Nah, kita langsung ke bawah aja deh. Dia punya motif yang menurut saya ini sedikit kayak karbon, walaupun bukan ya, tapi nuansanya kayak karbon di bawah ini, mirip. Ke bawah lagi desain tadi sudah kita sebutin. Nah, ini kelebihan mobil, sorry, bukan brand China. Bukan mau mendeskripsikan ya, tapi memang dia masih punya banyak tombol-tombol fisik titik. Dan itu sangat disukai sama driver. Kita punya power ya di sini. Ini tombol home buat kalau kita nggak mau pakai touchscreen-nya, home, ada map-nya, ada shortcut-nya di sini, search media. Ini ada hazard. Ini buat preview sama next track kalau musik, ada favorit dan ke arah setup, dan volume juga ada di sini. Ini kebetulan shortcutnya ada kepilihan apa namanya, track buat alam tadi, suara alam. Kita bisa ngatur di sini. Ke bawah untuk AC-nya ada yang touchscreen seperti HRV gitu ya, tapi dia juga masih punya pengontrol rotary gitu ya, digital tapi rotary. Kita bisa pilih buat synchronize dual zone soalnya kan, atau masing-masing. Ada penunjuk suhunya di tombolnya ini. Di tengahnya ada pengaturan buat arah semburan, fan-nya, dan sebagainya. Dan juga ada penghangat jok ya, walaupun di Indonesia mungkin nggak terlalu kepake ya. Ini touchscreen semua. Ke bawah juga ada lagi tombol-tombol shortcut yang sifatnya touchscreen. Ini buat parking, ini buat ke atas, buat 360 kameranya, ada shortcutnya di sini. Terus ada drive mode. Mungkin sudah tunjukin tadi ya, drive mode ke atas, bawah, sama eco, sama sport, sama ada di sini. Nah, ini tadi yang agak beda ya. Jadi dia tombol auto hold-nya tuh ada di tengah, bukan di dekat dari power brake di samping kanan tadi. Ke bawah, ini yang unik ya, sorry ini aku simpan dulu. Ke bawah itu ada, dia punya dua tempat handphone wireless charging semua. Jadi kalau kita taruh di sini tadi, nah dia akan ada tuh, dia akan di tag di sini. Walaupun dia juga punya charger yang kabel, yang kanan buat charging doang, yang kiri ini bisa buat charging sama bisa buat connect by cable ke smartphone ke head unitnya. Mundur lagi, ini ada UV ya buat lampu nih, sorry, UV protektor ya, matahari mungkin. Ke bawah ini ada ya cup holder. Terus di sini yang tadi unik ya, center console-nya tuh dia bisa dibuka dua arah, depan belakang. Ini yang kita tunjukin yang dari depan, kan dari di belakang bisa dibuka ya, sorry, nah ini, tapi dia dua arah. Nah, dari depan juga bisa. Ini cukup dalam, dan dia ada lampu LED putih ya, bagus banget. Ke bawah dari sebelah sana itu dia juga ada tempat penyimpanan di sini, dilapisi juga dengan karet ya, jadi dia kalau kita taruh barang nggak gampang bergeser. Dia ada colokan 12 volt di bawah sini. Oke, kita lalu naik ke atas. Betul ada yang sedikit kelewatan ya, kita juga punya, mobil ini juga punya sistem downhill assist ya. Jadi kalau kita lagi turun gunung tuh, kita kalau aktifkan begini, kontrol rem turunan. Ini agak rancu ya karena bahasa Inggris Indonesia ya. Kalau lagi aktif, jadi kalau misalkan kita turun dari gunung gitu ya, dia akan membantu otomatis handbrake-nya gitu ibaratnya. Ini non aktif, ini aktif. Ada ikonnya juga di atas ini. Kontrolnya dari tengah nih guys. Ya, nih. Nah, jadi dia agak terpisah ya, nggak jadi satu sama stability control tadi. Oke, kita ke atas ya, karena mobil ini punya dua kaca di atas, di belakang itu, tengah dan belakang itu ada moonroof ibaratnya. Di sini ada sunroof. Cuman ini unik karena yang depan ini kita buka seatnya harus manual. Ini biar terang sekaligus. Terus kontrolnya untuk membuka itu ada di sini. Tapi kita nggak usah buka ya, mungkin ya, karena panas mungkin. Sedangkan yang di belakang itu buka seatnya, dia nggak bisa buka kacanya. Seatnya ada di sini nih. Nah, itu ya. Mungkin kita kasih tunjukin. Di sini ada pengontrolan lampu kabin. Ini kanan kiri ya, lampu baca lah ya.
dia sudah LED putih. Ini buat kalau nyala dua-duanya ini sekaligus. Ini juga pengontrol, ini ada pengontrol buat kalau dia mau otomatis mengikuti buka tutupnya pintu. Nah yang unik ini ada tombol SOS. Jadi dia fungsinya itu kalau kita hubungkan juga ke Bluelink ya. Kalau kita ada kondisi emergency misalnya mogok atau bensin habis misalnya, atau ban bocor atau whatever, itu kita tekan. Atau kita mau coba ya boleh nih. Coba deh. Nah tuh dia ya nunjukin tuh. Nah dia akan menghubungi langsung kita kiri ya. Dia akan menghubungi langsung input data posisi kita, bujur, lintang segala macam ke call centernya customer service-nya Hyundai. Jadi teman-teman, kalau kita lagi jalan-jalan pakai mobil ini nggak usah capek, nggak usah takut ya. Apapun terjadi kita akan ada bantuan, walaupun mungkin harus nunggu dulu. Oke, ke depan dia punya mirror elektrokromatik. Terus kalau kita ke sini ya, ada ini standar sih. Sun visor-nya ada vanity mirror geser, ini ada lampu, tapi dia nggak touch ya, putih juga maksudnya. Oke, kayaknya gitu untuk dalamnya. Dan ini ada lagi yang unik ya, kalau mungkin bisa sekalian, ini attention to detail yang lucu ya, kecil di bawah itu, mumpung kelihatan nih, itu kalau kita lagi buka pintu, penumpang ya buka pintu kanan kiri juga, itu ada mata kucing tuh di situ di bawah. Jadi kalau kita malam hari ada driver orang lain gitu dari belakang, dia akan ada warning untuk kelihatan. Jadi, oke, Santa Fe itu punya mesin 2 ya, satunya 2500 cc ya. Kebetulan kita yang dipinjemin yang hybrid nih. Ini kak mesinnya tebel, lumayan berat, dan kita dibantu sama 2 hidrolik. Ini penampakannya tulisannya gede tuh hybrid, ada warna oranye buat mesin motornya sama mesin konvensionalnya ya. Spesifikasinya dia punya 1600 cc turbo ya, dia turbo GDI, punya tenaga 180 HP, torsi maksimalnya 265 Nm, dan dia pakai transmisi 6 speed ya, bukan CVT ya. Motor listriknya dia punya tenaga 60 HP, torsi 264 Nm. Baterainya nggak gede dong ya, karena hybrid 1,49 kWh lithium ion tipenya. Dia punya jarak kombinasi kalau full tank, dan dalam kondisi full tank ya dia bisa menempuh 600 km lebih ya, 600 km-an lah kira-kira. Kombinasinya antara mesin bensinnya ini, mesin combustion engine-nya sama motor listriknya itu punya tenaga kombinasi 235 PS dan torsinya jadi gede, 367 Nm. Oke, Sobat Toples, jadi itu tadi video review singkat tentang Hyundai Santa Fe. Kesimpulannya nih, kalau Sobat Toples mau cari mobil SUV yang secara fisik ya, secara ukuran gitu ya, pilihannya misalkan yang lagi mau cari di luar brand China. Nah, kita kan masih ada kubu-kubu nih ya yang nggak mau brand China. Kalau China kan brand China kan banyak opsinya ya. Kalau mau dari Jepang sama Korea, kan biasanya Honda CR-V atau Pajero Sport atau Fortuner ya Toyota. Tapi nggak mau pusing karena sekarang bensin, diesel, wah harganya gila karena Iran sama Amerika nggak tahu sampai kapan ya. Ini boleh jadi pilihan ya, jadi lirikan ya, karena walaupun dia ada 2 pilihan kan, yang Prime itu di 813 jutaan, kalau yang kaligrafi ini 919 jutaan. Ini boleh jadi pilihan. Thank you, kita dipinjemin sama Sun Mega Motor Jalan Sulawesi Surabaya. Jadi pilihan karena dia keren, dan sampai hari ini kan Kia, saudara sepupunya nih, Kia masih belum memasukkan saingannya, Sorento. Ini the only pilihannya, dan ini desainnya keren, jadi bolehlah jadikan pilihan. Ini pilihan yang keren kalau mau tampil beda secara desain, Hyundai Santa Fe. Thank you, nanti sampai ketemu di video-videonya Toples online berikutnya ya. See you.